Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatur Rohmah, kelas A39. NIM saya 22811319192. Di sini saya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan nomor 4, yaitu dalam beberapa tahun terakhir media sosial telah menjadi ruang diskusi dan debat keislaman yang sangat terbuka. Hal ini tentu saja akan berdampak positif dan negatif terhadap proses pendidikan Islam yang terjadi di masyarakat. Di dalam pendekatan sosiologi pengetahuan memandang bahwa pengetahuan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat. Dengan kacamata ini, kita bisa menilai bagaimana media sosial sebagai arena sosial baru yang turut membentuk dan mengubah cara masyarakat memahami dan mendiskusikan Islam, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Di sini saya akan sampaikan beberapa dampak positif media sosial terhadap proses pendidikan Islam di masyarakat. Nomor 1, demokratisasi akses terhadap pengetahuan keislaman. Di sini media sosial akan membuka akses luas terhadap berbagai sumber ilmu keislaman yang ada di dunia pendidikan ini. Siapapun dan kapanpun seseorang bisa belajar dari berbagai ustadz, akademisi, bahkan institusi pendidikan Islam yang memanfaatkan platform digital untuk memperoleh sumbernya. Hal ini sangat mendukung pemerataan pengetahuan keagamaan, terutama di daerah yang minim akses terhadap lembaga formal. Nomor 2, munculnya diskusi keislaman yang dinamis. Media sosial juga bisa menjadi ruang dialektika antara berbagai aliran pemikiran Islam. Melalui diskusi ini, dalam pendekatan sosiologi pengetahuan, mencerminkan pertarungan epistemik yang justru memperkaya wawasan keagamaan masyarakat, meski terkadang bersifat kontroversial. Nomor 3, transformasi agen pengetahuan. Di sini tidak hanya lembaga formal saja seperti pesantren atau kampus yang bisa menjadi sumber otoritatif pengetahuan Islam. Akan tetapi, seseorang dengan otoritas sosial digital atau selebgram dakwah, influencer muslim, dan lain sebagainya juga menjadi agen produksi dan reproduksi pengetahuan. Hal ini memperluas bentuk otoritas dalam pendidikan Islam. Yang nomor 4 yaitu interaktivitas dan responsivitas. Melalui media sosial memungkinkan proses belajar keislaman yang lebih interaktif, sehingga masyarakat dapat langsung bertanya
berdiskusi atau meminta klarifikasi terhadap materi keagamaan yang disampaikan oleh narasumbernya. Itu tadi beberapa dampak positif media sosial terhadap proses pendidikan Islam di masyarakat. Sekarang akan saya sampaikan dampak negatif media sosial terhadap pendidikan Islam di masyarakat. Nomor 1, fragmentasi pengetahuan dan polarisasi. Akibat tidak adanya otoritas tunggal yang mengatur, pengetahuan keislaman di media sosial kerap terfragmentasi, sehingga banyak pendapat ekstrim dan simplistik tersebar luas, menyebabkan polarisasi dalam masyarakat Muslim, antara lain radikalisme melawan moderatisme atau tradisionalisme melawan modernisme. Nomor 2, komodifikasi agama. Yang terjadi saat ini, dakwah dan pengetahuan keislaman seringkali dikemas untuk popularitas, bukan lagi kedalaman ilmiah keagamaan, sehingga berpotensi sekali menghasilkan pengetahuan instan yang dangkal namun viral, menjauhkan pendidikan Islam dari nilai intelektualitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pendakwah. Deklinasi otoritas ilmiah di dalam sosiologi pengetahuan. Ketika aktor non-akademik menyampaikan wacana keislaman tanpa landasan metodologis yang kuat, maka terjadi delegitimasi terhadap ulama atau akademisi sebagai pihak yang mempunyai hak otoritas ilmiah, sehingga bisa menyebabkan disinformasi keagamaan yang luas. Yang nomor 4, radikalisasi. Algoritma media sosial cenderung memperkuat pendapat yang sudah dianut oleh seseorang, sehingga masyarakat hanya terpapar pada wacana keagamaan yang memperkuat biasnya, menjauhkan mereka dari sikap kritis dan moderat, serta membuka ruang bagi proses radikalisasi. Dari sini saya akan simpulkan dengan perspektif sosiologi pengetahuan bahwasannya media sosial tidak hanya sekadar sarana komunikasi, akan tetapi menjadi medan produksi dan reproduksi pengetahuan keislaman yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Media sosial dapat menggeser struktur otoritas tradisional dalam pendidikan Islam, menghadirkan peluang sekaligus tantangan besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pendidik, ulama, dan masyarakat untuk menguasai digital, kritis terhadap sumber pengetahuan, dan membangun ekosistem dakwah yang sehat di ruang virtual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.